yang tahu apa itu karir? Ada yang tahu? Ya. Oke. Baik, di sini Ibu akan membantu menjelaskan tentang apa itu karir. Jadi karir adalah perjalanan profesional seseorang dalam mencapai tujuannya di dunia kerja, termasuk kualifikasi, prestasi, dan posisi yang diambil dalam organisasi. Dimana maksudnya itu nanti kalau adik-adik di dunia kerja atau mau masuk SMA, SMK atau MA, di sana adik-adik bisa memilih jurusan yang tepat sama minat dan bakat dari adik-adik semua. Di sini ada yang tahu minatnya apa, bakatnya apa, atau cita-citanya mau jadi apa? Ada yang punya cita-cita kan? Ya, cita-citanya apa? Gak ada yang menjadi guru? Guru BK? Dokter? Dokter, ya. Baik, di sini ada yang cita-citanya jadi dokter. Berarti kalau dokter itu dia harus lebih ke SMA. Masuk untuk jurusannya jurusan IPA. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan ice breaking-nya. Ice breaking itu dengan nyanyi. Apakah adik-adik tadi fokus sama materi yang Ibu sampaikan? Di sini ada yang tahu nyanyi kalau nggak suka hati kan? Kalau nggak suka hati tepuk, tahu kan? Oke, kita mulai ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati pegang dagu. Ada yang nggak fokus, oke. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian dari apa itu perencanaan karir. Mungkin dari adik-adik semua ada yang ingin membantu Ibu untuk menjelaskan apa itu perencanaan karir. Ada yang mau bantu Ibu? Ya, silakan. Perencanaan karir merupakan suatu proses atau acara dari seseorang untuk mempersiapkan mengenai pemilihan karir dan tujuan yang jelas di masa depannya. Tujuan umumnya adalah agar kita mampu memahami perencanaan karir dan membuat keputusan dalam mengelola perilaku untuk merancang secara efektif karir kalian di masa depan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Baik, di sini karir itu menjadi tujuan yang penting untuk masa depan seseorang. Nanti di mana dia akan bekerja. Ya, untuk selanjutnya di sini ada manfaat perencanaan karir. Yang pertama itu mempersiapkan diri untuk menentukan karir. Contohnya jika tadi cita-citanya mau jadi dokter, ketika tamat SMA bisa lanjut ke SMA dan fokus belajar jurusan IPA, terutama pelajaran biologi, kimia, dan masuk ke fakultas kedokteran. Yang kedua di sini tujuannya itu mengetahui tujuan seseorang menjadi lebih semangat dan fokus dalam bekerja atau belajar. Contohnya, karyawan yang ingin menjadi manajer dalam 5 tahun ke depan harus lebih giat mengikuti pelatihan dan menunjukkan kinerja baik di kantornya. Yang terakhir, membantu seseorang lebih percaya diri menghadapi masa depan karena punya rencana cadangan. Contohnya, seseorang yang merencanakan menjadi pengusaha akan memulai mengumpulkan modal dan belajar bisnis sambil bekerja tetap. Oke, di sini ada perbedaan bakat dan minat. Boleh Ibu tahu bakat dan minat dari adik-adik itu apa itu? Ibu bertanya dulu, perbedaan bakat dan minat itu apa? Bakat itu apa, minat itu apa? Ada yang mau membantu Ibu untuk menjelaskan?
Jadi, minat adalah hal yang kita sukai atau kegiatan yang menyenangkan untuk kita lakukan. Kalau bakat adalah kemampuan diri. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk adiknya. Baik, dari perbedaan minat dan bakat itu seperti ini adik-adik. Contohnya, jika ada yang hobinya memasak, tapi belum tentu dia berbakat masak. Contohnya itu dari mana kita lihat berbakat memasaknya. Kalau kalian masak pasti makanannya enak kan? Kalau di minatnya. Atau juga cara memasaknya yang kalian bisa kalian kuasai. Seperti kalian bisa memperbedakan untuk sayur-sayurannya. Nah, nanti untuk di SMK-nya itu kalian bisa mengambil jurusan kopi. Ya. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan SMA, SMK dan MA. Mungkin di sini ada yang ingin membantu Ibu untuk menjelaskan perbedaan dari SMA, SMK, MA. Yang cowok. Halo, yang cowok. Bisa bantu Ibu untuk menjelaskan perbedaan SMA, SMK, dan MA. Oke, baik. Di sini ada perbedaan SMA, SMK, MA. SMA itu menyiapkan siswa ke jenjang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Jadi kalau tamat SMA itu kemungkinan besar dia akan harus lanjut ke perguruan tinggi, harus kuliah, ambil jurusan apa yang dia minat. Selanjutnya SMK itu menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah. Dan yang terakhir MA yaitu menyiapkan siswa ke jenjang lebih tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam. Adapun pertimbangan memilih SMA, SMK, dan MA. Kalau di SMA itu peluangan kerja lebih kecil karena tidak diajarkannya keterampilan khusus. Dan di SMA terdapat 3 jurusan yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan SMK prakteknya lebih banyak daripada materi, peluang kerja banyak karena diajarkannya keterampilan khusus dan terdapat banyak jurusannya. Di sini mungkin ada yang minat ke SMA atau SMK. Setelah lulus dari sini adik-adiknya mau lanjut ke SMA, SMK atau belum tahu ya. Tapi kan udah tahu ya perbedaan dari SMA dan SMK ya kan? Ya oke. Adapun cara mengambil keputusan dalam pemilihan karir. Yang pertama itu ketahui minat dan bakat. Minat dan bakat dari adik-adik itu apa? Kalau koki berarti ya dia harus jago masak. Kalau mau jadi dokter dia harus lanjut ke SMA, belajar biologi, kimia. Yang kedua itu pilihan pendidikan yang tepat. Yang ketiga sesuaikan dengan keuangan yang dimiliki. Yang keempat meminta saran kepada teman, orang tua, dan guru BK. Dan yang terakhir mengambil keputusan yang tepat. Sekian materi dari Ibu hari ini. Saya harap adik-adik bisa memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mungkin itu saja dari Ibu. Ibu menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada adik-adik karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengar materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Selanjutnya